Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah berada di akhir tahun 2020, tepatnya di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020. Yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Temperance. Artinya di sini kamu sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi tahun 2021 yang hanya tinggal menghitung jam lagi. Di sini ada 3 poin penting yang sepertinya kamu betul-betul memperhatikan keseimbangannya. Yang pertama adalah keseimbangan dari segi finansial. Di sini kamu tetap akan bekerja keras, tetap akan bekerja cerdas dengan usaha dan pekerjaan kamu. Tetapi di sisi yang lain, kamu di sini sepertinya juga sudah memperhatikan beberapa prioritas-prioritas dari sisi pengeluaran kamu. Karena memang di bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam naungan bulan kelahiran kamu, sepertinya akan ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang di luar kendali dan ekspektasi kamu. Sehingga di sini kamu harus betul-betul pandai, betul-betul pintar di dalam mengatur dan memanajemen keuangan kamu dengan sangat baik. Karena di sini kalau bisa saya katakan, hal yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu di tahun 2021 adalah keseimbangan dari sisi finansial kamu. Dan kemudian berbicara soal pekerjaan kamu di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 ini bisa dikatakan lebih ringan, bisa dikatakan lebih mudah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena apa? Kamu menjadikan hari terakhir di tahun 2020 ini sebagai evaluasi apa yang terjadi selama 364 hari di tahun 2020, sehingga evaluasi-evaluasi yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini nantinya akan kamu jadikan acuan, akan kamu jadikan referensi untuk menghadapi bulan Januari tahun 2021. Dan hal ini sangat baik sekali, terutama kamu memperhatikan betul kesalahan-kesalahan apa saja yang terjadi di tahun 2020 untuk kamu perbaiki supaya tidak terulang kembali di tahun 2021. Dan hal ini sangat baik terutama untuk sisi pekerjaan ataupun sisi usaha kamu. Dan kemudian berkaitan erat dengan perasaan, di sini sepertinya memang kamu harus bisa lebih menyeimbangkan perasaan dan pikiran kamu supaya di bulan Januari tahun 2021 nanti keseimbangan pikiran, keseimbangan perasaan itu betul-betul bisa selaras, bisa sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Karena kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir ini di tahun 2020, kamu sering sekali mengabaikan antara pikiran dengan perasaan kamu, sehingga keduanya tidak sinkron satu sama lain, sehingga mengakibatkan munculnya beberapa permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satunya adalah dari sisi hubungan asmara kamu. Kalau kita lihat sepanjang tahun 2020, hubungan asmara kamu selalu menempati urutan paling atas terhadap permasalahan-permasalahan yang sebenarnya kamu hadapi di tahun 2020 ini. Nah, nanti di bulan Januari tahun 2021 seharusnya kamu bisa lebih tegas lagi, terutama untuk sisi finansial kamu. Apakah kamu ingin memperbaiki, apakah ingin mencari yang lain, terutama buat yang belum menikah, semua keputusan ada di tangan kamu. Tetapi kalau kita berbicara soal hari ini, hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 ini, sepertinya kamu masih menaruh sebuah keyakinan,
keyakinan terhadap hubungan asmara kamu yang dimana nantinya kamu masih punya harapan untuk memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki dari sisi hubungan asmara kamu. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Pentacles. Oke, di sini kamu selalu melakukan kesalahan dari dua hal. Yang pertama kesalahan dari sisi finansial dan yang kedua kesalahan dari aspek penilaian orang lain. Satu, aspek finansial. Di sini memang hal yang paling melulu terjadi di dalam kehidupan kamu adalah ketika kamu tidak bisa kontrol pengeluaran kamu, dan hal ini terus-menerus terjadi sepanjang tahun 2020. Dan hal ini seharusnya bisa kamu jadikan kontraindikasi supaya di tahun 2021 nanti kesalahan-kesalahan tersebut dari sisi finansial terutama tidak boleh terulang lagi, tidak boleh terjadi. Karena jika hal ini terjadi, maka akan ada indikasi keuangan kamu akan berantakan. Dan memang di sini kamu sulit sekali untuk mengendalikan pengeluaran kamu. Bahkan ketika transisi ke tahun 2021 di bulan Januari, bulan kelahiran kamu, secara pemasukan it's okay, kamu akan mendapatkan kelimpahan rezeki yang luar biasa. Tetapi ya itu tadi, secara pengeluaran di bulan kelahiran kamu, di bulan Januari tahun 2021 nanti, sepertinya akan ada gejolak-gejolak yang sangat luar biasa. Dan hal ini akan bertahan sampai dengan transisi ke bulan Februari. Sehingga di awal tahun 2021, kamu harus betul-betul memperhatikan dari sisi keuangan kamu. Karena apa? Di sini pemasukan kamu itu stabilnya segitu. Kamu terima 10 ya, 10 itu yang akan kamu terima di bulan Januari. Tetapi secara pengeluaran itu meningkatnya luar biasa, bisa 4 sampai 5 kali lipat dari biasanya. Sehingga hal ini harus betul-betul kamu jadikan kewaspadaan, terutama untuk masalah keuangan. Karena di sini yang masih menjadi kelemahan kamu adalah masalah keuangan kamu. Tetapi kamu nggak usah terlalu khawatir karena memang siklusnya seperti itu. Bahkan ketika kita refleksikan ke tahun 2020, bulan Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan pertama sebelum pandemi masuk, itu kamu sudah hancur-hancuran banget secara keuangan. Tetapi menjelang berakhirnya tahun 2020, perlahan-lahan kamu sudah mulai memperbaiki dari sisi keuangan kamu, yang dimana kalau kita lihat bulan-bulan awal di tahun 2020, setiap akhir bulan kamu selalu kehabisan bensin. Tetapi menjelang berakhirnya tahun 2020 memang kehabisan bensin, tetapi setidaknya masih ada sisa-sisa amunisi dari sisi keuangan kamu. Ya walaupun memang cukup sulit juga untuk memperhatikan sisi pengeluaran kamu yang setiap hari selalu bertambah, dan bertambah. Kemudian di sisi yang lain, kesalahan yang kedua, di situ ada kartu The Judgment, yang artinya di sini hidup kamu itu sepenuhnya kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Dan hal ini yang bisa saya katakan ini suatu kelemahan yang fatal. Kenapa saya katakan ini suatu kelemahan yang fatal? Karena kamu tidak bisa menjadi diri kamu secara seutuhnya. Ketika diri kamu tidak bisa menjadi diri kamu secara seutuhnya, maka kamu akan mudah terpengaruh oleh omongan orang lain. Bahkan omongan-omongan orang terdekat kamu itu bisa merubah 180 derajat terhadap keputusan kamu. Dan hal ini akan sangat berbahaya sekali jika kamu terus-menerus memperhatikan penilaian-penilaian orang lain. Karena apa? Di sini kamu tidak punya ketegasan terhadap diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa hidup secara merdeka jika kamu tidak memiliki ketegasan atas diri kamu sendiri? Dan hal ini akan sangat berbahaya sekali jika kamu tidak bisa menghentikan penilaian orang lain untuk terus mempengaruhi kehidupan kamu. Maka dari ini saya sarankan di akhir tahun 2020 ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, usahakan hidup kamu harus berdasarkan apa yang kamu yakini benar. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah tergoyahkan dengan penilaian ataupun omongan-omongan orang lain yang terkesan melemahkan diri kamu. Dan kemudian untuk yang terakhir, permasalahan untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya di sini hubungan asmara kamu itu sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi permasalahan utamanya adalah antara kamu dengan pasangan ini seperti ada perbedaan pandangan.
Nah, perbedaan pandangan ini sebenarnya masalah yang sepele, tetapi karena kamu terlalu mengabaikan, justru malah hal sepele itu bisa merubah menjadi hal yang besar. Maka dari ini sebagai catatan, kamu tidak boleh yang namanya menyepelekan masalah, terutama masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Karena apa? Kamu berusaha untuk memahami pasangan kamu, dan pasangan kamu juga sepertinya berusaha memahami kamu. Tetapi apa? Tetapi di sini sepertinya memang masih ada perbedaan pandangan yang masih belum bisa disatukan. Dan di sini di akhir tahun 2020 ini, tepatnya di tanggal 31 Desember, usahakan kesalahpahaman, kesenjangan di dalam masalah ini harus bisa kamu selesaikan, dan saya yakin kamu pasti bisa kok yang namanya menyelesaikan kesenjangan tersebut. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu untuk kamu yang punya zodiak Aquarius. Untuk ramalan zodiak hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Page of Pentacles, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Cup. Nah, di sini artinya masalah kamu memang belum bisa terselesaikan. Ingat sekali lagi ya, masalah kamu masih belum bisa terselesaikan. Tetapi di sini kamu akan mendapatkan kabar gembira dari sisi yang lainnya. Nah, kabar gembira itu dari mana? Satu, kabar gembira dari sisi keuangan kamu. Dari sisi keuangan kamu di akhir bulan Desember tahun 2020 ini, kelimpahan keuangan kamu sangat luar biasa. Dan di sini di hari Kamis ini, kondisi keuangan kamu sangat melimpah sekali. Tetapi di sini kelimpahan rezeki yang kamu dapatkan sepertinya memang akan kamu gunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kamu terlebih dahulu. Kewajiban untuk membayar ini, kewajiban membayar itu, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Terutama nanti ketika memasuki tahun 2021, dan di sini sepertinya memang harus kamu syukuri ketika dari sisi keuangan ada sebuah kelancaran rezeki yang sangat luar biasa. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi pekerjaan, dari sisi usaha, di sini sepertinya kamu akan melimpah ide, melimpah berbagai macam hal-hal yang sepertinya sangat luar biasa sekali. Salah satunya adalah dari sisi usaha kamu. Di sini usaha kamu menampakkan progres yang sangat luar biasa. Dan bahkan di sini kalau bisa saya lihat akan ada sebuah progres yang bagus, terutama nanti ketika memasuki tahun 2021. Dan dari sisi pekerjaan, sepertinya memang kamu akan tetap bertahan dengan pekerjaan kamu saat ini, walaupun memang di dalam pekerjaan kamu saat ini harus diakui ada beberapa situasi dan kondisi yang membuat kamu tidak nyaman. Tetapi di sini kamu sangat luar biasa untuk meminimalkan ketidaknyamanan yang ada dari sisi pekerjaan kamu. Dan di sini ketika kita melihat secara lebih luas lagi soal permasalahan kamu, suka tidak suka, mau tidak mau, waktu di tahun 2020 is over, sudah habis. Sehingga di sini kamu harus ikhlas untuk membawa masalah kamu dari tahun 2020 ke tahun 2021. Oke, so far nggak masalah. Membawa masalah dari tahun 2020 ke tahun 2021 nggak masalah, juga bukan sesuatu yang hina. Tetapi di sini kamu harus punya keyakinan bahwa di tahun 2021 semua masalah yang kamu hadapi, terutama masalah di dalam keluarga kamu, harus bisa terselesaikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus di tahun 2021 awal masalah kamu harus bisa terselesaikan. Dan ingat, ada potensi munculnya masalah yang baru, harus bisa kamu hindari. Jangan kamu terlalu membiarkan masalah-masalah yang baru justru malah menambah peliknya, teruknya permasalahan yang kamu hadapi. Termasuk untuk hubungan asmara kamu, jangan sampai hubungan asmara kamu justru malah menambah permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The Star, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Swords. Oke. Di satu sisi ada hal yang bagus, tetapi di sisi yang lain ada hal yang kurang bagus. Di satu sisi kamu bisa
menyeimbangkan pola keuangan kamu. Antara pemasukan dengan pengeluaran, kamu bisa menyeimbangkan dengan sangat baik. Sehingga apa? Poin pertama di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 ini, secara segi keuangan, kamu berada dalam situasi yang sangat stabil sekali. Hal ini sangat memungkinkan terhadap pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Karena apa? Memang setelah kamu mengalami sakit hati yang sangat besar, sakit hati yang sangat luar biasa di beberapa bulan yang lalu, di sini kamu selalu melampiaskannya kepada hal yang positif. Salah satunya adalah untuk masalah keuangan kamu. Kenapa kok bisa saya katakan keuangan kamu membaik? Karena kamu selalu bisa mengorientasikan hal yang negatif menuju kepada hal yang positif. Sehingga di sini poin yang pertama, masalah keuangan kamu di hari ini, di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 sangat-sangat seimbang sekali. Antara pemasukan dengan pengeluaran, pemasukan bisa kamu maksimalkan dan pengeluarannya bisa kamu minimalkan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, di sini ada kartu The Star, yang artinya apa? Ketika kamu ada masalah dengan pasangan, ada masalah dengan urusan pekerjaan, ada masalah dengan keluarga dan sebagainya, kamu di sini bisa menyejukkan suasana, bisa menetralkan suasana. Jadi ketika ada suasana yang uring-uringan, ada suasana yang marah, ada suasana yang gerah dan sebagainya, di sini kamu bisa menetralkan. Kau bisa menciptakan kesejukan di dalam suasana yang ada. Sehingga apa? Ketika suasananya memuncak, ada rasa marah di situ, kamu bisa menetralkan permasalahan yang ada. Dan ketika permasalahan ini menjadi netral, maka kamu bisa menjadi penengah terhadap masalah yang saat ini terjadi dari aspek kehidupan kamu. Tetapi sisi negatifnya adalah, walaupun kamu bisa menetralkan masalah, tetapi di sisi yang lain, selalu saja ada pihak-pihak yang berusaha untuk apa? Untuk mencari masalah dengan kamu. Dan sayangnya di sini saya harus berat hati mengatakan ini, pihak-pihak yang mencari masalah dengan kamu ini ada dalam lingkungan terdekat kamu. Bisa lingkungan pertemanan kamu ataupun lingkungan keluarga kamu. Sehingga di sini kamu harus berhati-hati betul terhadap orang-orang yang berada di dalam lingkaran terdekat kamu. Karena kemungkinan besar masalah yang akan kamu hadapi nanti di bulan Januari tahun 2021 adalah masalah dari sisi keluarga ataupun pertemanan kamu. Sehingga kamu harus betul-betul berhati-hati, jangan sampai orang-orang terdekat kamu ini justru malah menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru di dalam kehidupan kamu. Dan terakhir, untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya di sini kalau bisa kita katakan untuk masalah hubungan asmara bisa dikatakan cukup bagus, tetapi selalu saja ada pihak-pihak yang berusaha mencari permasalahan dengan hubungan asmara kamu. Selalu saja ada pihak-pihak yang tidak menyetujui antara kamu dengan pasangan, sehingga di sini kamu dan pasangan harus sama-sama saling menguatkan. Ketika ada pihak yang melemahkan, ada pihak yang meragukan antara kamu dengan pasangan, ketawain aja. Ketawain aja. Nggak usah terlalu dipikirkan pihak-pihak yang mencoba untuk melemahkan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu The Hermit. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Empress. Oke, ini ada hal yang baik dan juga ada hal yang kurang begitu baik. Hal yang kurang begitu baik di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah di sini kebaikan kamu selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Dan di sini sangatnya apa ya, kamu itu bisa dikatakan entah terlalu polos atau entah terlalu yakin gitu loh, sehingga kamu mudah sekali dimanfaatkan oleh orang lain. Karena apa? Di sini itu kamu selalu melakukan sebuah kesalahan terhadap memberikan kebaikan kamu kepada seseorang. Dan di sini kamu kalau bisa dilihat, kebaikan kamu ini selalu dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Karena kamu terlalu baik, maka kamu terkesan mengorbankan diri kamu sendiri, yang padahal kamu sendiri tidak merasa nyaman untuk melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena kamu terlalu baik dan terlalu nggak ingin mengecewakan orang lain. Hal ini sebenarnya bisa saya katakan adalah suatu kesalahan. Karena apa? Kalau kamu terlalu menerus-menerus seperti itu, maka kamu nggak akan bisa menikmati kehidupan kamu.
Dan hal ini sangat berbahaya sekali. Jangan sampai kebaikan kamu justru malah menjadi bumerang buat kamu. Kebaikan kamu justru malah bisa menyerang terhadap diri kamu sendiri. Nah, contohnya sederhananya, pertama selalu saya katakan sejak 2 minggu yang lalu, kamu terlalu mudah meminjamkan uang, meminjamkan barang, yang dimana sebenarnya kamu sendiri sedang membutuhkan uang atau barang tersebut. Tetapi karena kamu takut mengecewakan, kamu berikanlah pinjaman tersebut. Dan sampai dengan saat ini, pinjaman tersebut tidak kembali-kembali. Entah kapan kembalinya. Dan di sini adalah suatu kesalahan yang terus-menerus kamu lakukan. Jangan sampai hal ini justru malah menjadi batu sandungan buat kamu. Kamu saat ini sedang membutuhkan keuangan yang banyak. Apalagi menjelang tahun 2021 yang sebentar lagi, keuangan kamu pastinya secara pengeluaran akan ada peningkatan. Sehingga kamu tidak boleh yang namanya dengan mudah memberikan pinjaman kepada siapapun. Ingat sekali lagi, kepada siapapun. Tidak boleh seperti itu. Dan di sisi yang lain, kamu juga jangan terlalu baik-baik banget lah. Memang berbuat baik itu adalah hal yang bagus. Tetapi jika kebaikan kamu sudah menyadari kamu itu dimanfaatkan, maka kamu itu seharusnya sadar diri gitu loh. Karena apa? Di sini kamu itu terlalu terlambat untuk menyadari kalau kamu itu hanya untuk dimanfaatkan. Dan hal ini yang menyebabkan kamu terjebak dalam situasi yang tidak begitu nyaman di dalam kehidupan kamu, terutama di akhir bulan Desember tahun 2020 ini. Meskipun daripada sisi yang lain, dibandingkan dengan bulan November ada kartun The Empress, secara keuangan ada sesuatu yang luar biasa kamu dapatkan. Keuangan kamu cukup lancar, tetapi karena kamu tidak bisa mengendalikan pengeluaran kamu, termasuk dengan kamu memberikan pinjaman dengan mudah, maka di sini kondisi keuangan kamu walaupun pemasukannya lancar, tetapi di sini gejolaknya itu ada, dan hal ini sangat terasa sekali. Maka dari itu, jangan terlalu mudah memberikan pinjaman kepada orang lain. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, sebenarnya kalau bisa kita lihat di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 ini tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang serius. Tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup menyita energi kamu. Karena apa? Kamu dengan pasangan di hari Kamis ini, tepatnya di hari akhir bulan Desember, sedang mengevaluasi apa sih yang sebenarnya salah di tahun 2020, sehingga kesalahan itu tidak akan kamu ulangi lagi di tahun 2021, dan bisa memberikan yang terbaik untuk satu sama lain. Kamu bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan kamu, dan pasangan kamu juga demikian bisa memberikan yang terbaik juga terhadap diri kamu. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan secara hubungan asmara antara kamu dengan pasangan itu sedang berusaha sama-sama untuk saling menyeimbangkan dan sama-sama saling mengimbangi apa yang sebenarnya terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Dan hal ini sangat positif sekali, terutama untuk sisi hubungan asmara kamu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Taurus untuk hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Untuk kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Knight of Cup, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Swords. Oke. Di sini ada 3 pokok permasalahan utama yang ada di dalam kehidupan kamu. Yang pertama adalah ada rasa kekhawatiran kamu untuk menghadapi tahun 2021. Sekarang kita jujur-jujuran aja. Walaupun secara usaha, walaupun secara keuangan, kamu ada peningkatan yang cukup signifikan di akhir bulan Desember tahun 2020 ini. Tetapi di sini kamu harus jujur terhadap diri kamu sendiri bahwa sampai dengan hari ini kamu masih ada rasa kekhawatiran. Rasa kekhawatiran untuk tahun 2021 nanti akan seperti apa. Dan hal ini cukup menyita pikiran dan perasaan kamu karena adanya rasa kekhawatiran yang di sini menyebabkan kamu selalu berpikir negatif tentang hal-hal yang belum terjadi.
Dan hal ini bisa saya katakan menjelang berakhirnya beberapa jam lagi di tahun 2020 ini, kamu dilingkupi oleh rasa kekhawatiran tersebut. Walaupun pada endingnya, walaupun pada akhirnya, kamu bisa mengendalikan diri kamu untuk meminimalkan dari sisi kekhawatiran kamu, tetapi sejauh ini bisa saya katakan kekhawatiran itu masih terus bertumbuh di dalam diri kamu. Dan hal ini harus segera bisa kamu antisipasi. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua dari sisi hubungan asmara. Kamu sepertinya membutuhkan kejelasan terhadap hubungan asmara kamu, terutama untuk menghadapi tahun 2021. Karena apa? Karena di sini kalau bisa saya katakan, di tahun 2021 kamu sudah ingin menjalani hubungan yang lebih serius. Atau bisa dikatakan kamu saat ini sedang berada di dalam fase yang capek, di dalam fase yang lelah terhadap hubungan asmara kamu. Kamu sudah tidak ingin bermain-main lagi dengan hubungan asmara kamu. Kamu itu pengen satu untuk selamanya. Satu udah untuk serius, untuk menuju kepada jenjang yang lebih serius. Karena di sini usia kamu pun semakin hari semakin bertambah. Jadi tidak mungkin lagi kamu membuka untuk seseorang yang baru. Belum lagi nanti adaptasinya seperti apa, pengenalan sikap dan sifatnya seperti apa. Sehingga di sini adanya permasalahan di dalam hubungan asmara kamu yang dimana kamu membutuhkan kejelasan, membutuhkan ketegasan tentang kepastian hubungan asmara kamu di tahun 2021 itu akan seperti apa. Dan sejauh ini kamu masih belum bisa mendapatkan. Dan di sini kamu berusaha untuk menuntut kepada pasangan kamu, tetapi pasangan kamu masih seakan-akan ngegantungin hubungan asmara kamu. Dan hal ini sangat berbahaya sekali apabila sampai dengan tahun 2021 nanti hubungan asmara kamu tidak ada yang namanya sebuah kejelasan. Dan kemudian untuk masalah usaha dan pekerjaan, di sini sepertinya memang progresnya ada. Progresnya bagus sekali, progresnya sangat mantap sekali. Tetapi di sini memang yaitu tadi, memang di tahun 2021 gejolak itu pastinya ada. Dan di sini kamu harus punya semangat jiwa kesatria, Knight of Cup untuk menghadapi gejolak-gejolak yang mungkin terjadi dari sisi usaha ataupun pekerjaan kamu, termasuk untuk masalah finansial. Masalah finansial di akhir bulan Desember tahun 2020 ini, oke, progresnya naik, tetapi di bulan Januari nanti akan naik, turun, turun. Jadi akan fluktuatif. Maka hal ini harus kamu sadari bahwa untuk sisi finansial, tentunya di bulan Januari nanti akan ada berbagai macam badai yang cukup besar, tetapi kamu harus yakin bahwa kamu pasti bisa untuk melewati badai tersebut. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The World. Di sini ada tiga hal yang sepertinya harus kamu jadikan pondasi yang kuat untuk menghadapi tahun 2021. Hal yang pertama, di sini berbicara soal hubungan asmara kamu. Sejauh ini kalau bisa saya katakan, hubungan asmara kamu ini bisa diartikan krisis kepercayaan. Karena apa? Antara kamu dengan pasangan itu sepertinya keduanya sama-sama tidak memiliki rasa saling percaya. Dan ketika antara kamu dengan pasangan ini tidak ada rasa saling percaya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah antara kamu dengan pasangan selalu saja mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi di sini hanya menyeluruh kepada sisi pasangan kamu. Pasangan kamu selalu berusaha untuk mencari permasalahan, memancing emosi kamu yang dimana dia selalu mempersoalkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Jadi seakan-akan dia itu memaksa kamu untuk mengeluarkan capitan-capitan kamu untuk sesuatu yang tidak berguna. Dan hal ini akan sangat berbahaya sekali apabila di dalam hubungan asmara kamu selalu mempermasalahkan permasalahan-permasalahan kecil di dalam hubungan asmara kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kamu yang saat ini sedang memiliki usaha. Kamu sedang dihadapkan kepada dua pilihan yang sulit terhadap dunia kamu, the world. Pertama, usaha kamu ini akan kamu tingkatkan, kamu kembangkan atau tidak. Dan yang kedua, apakah kamu akan beralih ke usaha yang lainnya.
Nah, di sini saya kasih kisi-kisi, kalaupun kamu berusaha untuk mencari usaha yang lainnya, saya sarankan kamu melihat dari sisi kuliner dan sisi fashion. Karena apa? Dari sisi kuliner dan sisi fashion itu akan berkembang buat kamu yang punya zodiak Cancer untuk tahun 2021 nanti. Tetapi seandainya jika kamu saat ini sedang menekuni bidang tersebut, bidang kuliner ataupun bidang fashion, maka alangkah bijaksananya jika kamu mempertahankan apa yang saat ini kamu usahakan dengan meningkatkan kreasi, meningkatkan kreativitas dan inovasi yang ada. Karena apa? Cancer di tahun 2021 dari sisi kuliner ataupun sisi fashion ini akan sangat potensial sekali untuk mendapatkan bisnis yang berkembang di tahun 2021. Dan kemudian yang terakhir, untuk masalah keuangan, sebenarnya untuk masalah keuangan jujur aja ancur-ancuran banget akan kamu terjadi di beberapa hari ke depan karena sepertinya kamu sedikit kurang kontrol, kurang pengelolaan. Sehingga sepertinya walaupun sebanyak apapun pemasukan kamu di beberapa hari ini, tetapi ketika kamu tidak bisa kontrol dengan baik, maka akan mengakibatkan satu, cash flow kamu berantakan, yang kedua, kamu tidak bisa mengendalikan pengeluaran, dan yang ketiga, pikiran kamu mulai mumet bagaimana caranya untuk mengendalikan keuangan kamu supaya bisa dalam neraca yang stabil. Dan di sini tiga hal pokok ini yang harus betul-betul kamu perhatikan, terutama untuk hari ini, hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Cup. Nah, di sini artinya apa? Artinya di satu sisi secara rezeki yang kaitannya dengan materi, kamu akan berkelimpahan rezeki di bulan Januari tahun 2021. Dan hal ini sudah mulai terasa di akhir bulan Desember tahun 2021, rezeki kamu mengalir dengan deras. Rezeki kamu mengalir dengan sangat deras sekali. Nah, di sini ketika kamu mendapatkan kelimpahan rezeki yang mengalir dengan sangat deras, maka apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah pertama, memisahkan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan keluarga. Selalu saya sampaikan hal ini berulang-ulang. Karena apa? Kamu ini orangnya sekali didengarkan iya masuk telinga kanan, tetapi kemudian langsung keluar di telinga kiri. Sehingga hal ini hal pertama, ketika ada kelancaran rezeki yang cukup deras di dalam kehidupan kamu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memisahkan antara kebutuhan pribadi kamu dengan kebutuhan keluarga kamu. Memang bagus mengutamakan kebutuhan keluarga kamu, tetapi di sisi yang lain kamu juga harus bisa apa? Harus bisa memperhatikan kebutuhan pribadi kamu. Jangan sampai ketika kamu tidak mampu untuk memperhatikan kebutuhan pribadi kamu, malah kamu merasa terbengkalai terhadap kehidupan ini. Mengutamakan kebutuhan keluarga, oke, hal ini luar biasa. Kamu sebagai tulang punggung keluarga, kamu memenuhi semuanya, oke, bagus. Tetapi kamu juga harus yang namanya memperhatikan kebutuhan pribadi kamu. Jangan sampai ketika kamu tidak mampu untuk memperhatikan kebutuhan pribadi kamu, malah terjadi 8 permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan 8 diantaranya saya sebutkan 3. Yang pertama, kamu sedikit kacau di dalam memenuhi kebutuhan primer kamu. Yang kedua, perasaan dan pikiran kamu sering kemana-mana ketika kamu tidak bisa memilah dan memilih antara keluarga dan diri kamu. Dan yang ketiga, kamu tidak bisa mawas diri terhadap masalah. Ketika kamu ada masalah di satu titik, kamu selalu mencemari ke masalah yang lainnya, sehingga kamu seakan-akan membuat gaduh-gaduh permasalahan yang ada. Dan hal ini terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Hubungan asmara kamu seakan-akan kamu jadikan sebagai apa? Sebagai pelampiasan di dalam permasalahan kamu yang ada. Dan hal ini kalau bisa saya katakan, memang ketidakmampuan kamu di dalam memilah dan memilih masalah yang selektif mengakibatkan kamu sering sekali mencampurkan masalah satu dengan masalah yang lainnya, sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan-kesenjangan antara kamu dengan pasangan karena ketidakmampuan kamu di dalam memanajemen permasalahan dengan sangat baik. Dan kemudian poin yang terakhir, di dalam urusan usaha ataupun pekerjaan, apapun yang terjadi di sana, apapun yang terjadi dengan usaha kamu, apapun yang terjadi dengan pekerjaan kamu, usahakan kamu harus tetap
maju, harus tetap semangat. Hadapi masalah yang ada, jangan lari dari tanggung jawab. Hadapi masalah kamu, kamu pasti bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Shadow Shade. Oke, di sini temanya masih sama untuk kamu yang punya zodiak Virgo, yaitu tentang masalah. Masalah yang pertama yang saat ini sangat kompleks sekali atau yang saat ini sedang kamu rasakan, suka tidak suka, mau tidak mau harus kamu hadapi adalah pertama, masalah keuangan kamu. Walaupun di bulan Desember tahun 2020 ini, permasalahan keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai membaik, permasalahan keuangan kamu sudah mulai lancar, tetapi biarpun demikian, secara segi pengeluaran itu lebih besar dari pemasukan kamu, atau bisa dikatakan besar pasak daripada tiang. Nah, dan ini memang apa ya, bisa diartikan kondisi keuangan kamu berantakan, karena kondisinya memang pengeluaran kamu tuh lebih besar daripada pemasukan kamu. Ditambah lagi, kamu sebagai tulang punggung keluarga, ada banyak sekali tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga di sini kamu bingung, kondisinya bingung. Pemasukan kamu terbatas, pemasukan kamu segitu, tetapi pengeluaran kamu luar biasa banyaknya. Sehingga di sini mengakibatkan the shadow shed, depresi, stres, pusing, mumet, dan sebagainya. Hal ini sangat wajar. Karena apa? Kamu nggak bisa mengatur keuangan dengan baik. Lah, bagaimana bisa mengatur keuangan kalau uangnya nggak ada? Nah, di sini kalau kamu ada uangnya, ngaturnya itu enak. Tetapi pertanyaannya kan uangnya nggak ada, uangnya terbatas. Sehingga kamu cukup pusing juga bagaimana caranya untuk mengatur keuangan kamu. Dan hal ini terjadi di akhir bulan Desember tahun 2020 ini. Itu poin yang pertama. Belum lagi poin yang kedua, antara pikiran dan perasaan kamu. Sepertinya memang kamu terlalu berharap tinggi dengan orang lain. Dan hasilnya apa? Ketika kamu terlalu berharap dengan orang lain, berharap terlalu tinggi dengan orang lain, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kamu selalu dikecewakan. Kamu selalu dikecewakan oleh orang-orang lain. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, kenapa kok kamu sering kecewa? Yaitu karena kamu terlalu berharap. Berharap kepada pasangan, walaupun pada endingnya kamu dikecewakan. Berharap kepada orang lain, pada endingnya juga dikecewakan. Maka dari ini nggak usahlah terlalu berharap kepada orang lain, termasuk dalam segala aspek, baik itu pekerjaan, usaha, ataupun aspek yang lainnya. Dan yang paling penting, ini sudah berakhir tahun 2020, saatnya kamu mengevaluasi diri untuk berubah menjadi lebih baik lagi, terutama untuk menghadapi tahun 2021, dan saya doakan semoga di tahun 2021 kamu bisa menjadi lebih baik lagi, berkembang menjadi lebih baik lagi, dan tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di tahun 2020 ini. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The Chariot dan kemudian di sebaliknya ada kartu Pack of Cup. Oke, di sini untuk kamu yang punya zodiak Libra, kamu saat ini santai aja dulu, nggak usah terlalu ngoyo di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 ini. Kenapa saya katakan kamu santai dulu? Pertama, memang masalah baru memang muncul, tetapi di sini kamu nggak usah tergesa-gesa untuk menyelesaikan di akhir 2020 ini. Karena apa? Di sini akan baik sekali jika kamu menyelesaikan masalah tersebut di awal tahun 2021. Sehingga di tanggal 31 Desember tahun 2020 ini kamu santai aja dulu, walaupun kamu tetap harus waspada terhadap kemungkinan besar masalah-masalah yang akan menerjang kamu seperti gelombang yang kamu ada di tengahnya dan kamu akan tersapu oleh gelombang tersebut. Tetapi di sini biar bagaimanapun kamu akan berada dalam dua situasi yang cukup bagus. Situasi yang pertama, kamu bisa membedakan masalah mana yang layak untuk kamu selesaikan, dan situasi yang kedua,
Kamu bisa melepaskan masalah-masalah mana yang bisa kamu lepaskan, dan di sini pengelolaan masalah kamu masih sangat baik sekali. Sejak bulan Oktober kemarin kamu sudah cukup dewasa, sudah cukup bijaksana terhadap penyelesaian-penyelesaian masalah yang ada, sehingga sekalipun nanti di bulan Januari tahun 2021 kamu akan berhadapan dengan masalah-masalah yang lainnya, tetapi di sini kamu masih akan tetap berada di dalam situasi yang bagus untuk menyelesaikan semua masalah yang akan kamu hadapi. Dan di sisi yang lain, secara segi keuangan di sini kamu masih bisa tetap berdiri kokoh walaupun sempat merasa hancur karena adanya pembatasan skala besar sehingga keuangan kamu begitu terjun bebas. Tetapi menjelang bulan Oktober, November, dan Desember, di sini kamu sudah mulai bangkit terhadap sisi keuangan kamu, dan per hari ini di akhir bulan Desember tahun 2020 kondisi keuangan kamu sudah mulai membaik, dan terus membaik. Begitu pula untuk sisi pekerjaan kamu sudah mulai terbiasa dengan keadaan yang ada, dan untuk sisi usaha, perlahan-lahan kamu sedang berusaha untuk memulihkan dari sisi usaha kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, memang di sini kamu dengan pasangan sama-sama menghadapi masalah yang berbeda. Dan di sini kamu membiarkan pasangan kamu menyelesaikan masalahnya, dan pasangan kamu pun juga demikian, membiarkan kamu menyelesaikan masalah kamu. Sehingga rasa saling support dengan cara membiarkan seperti ini bisa diartikan masih dalam kategori yang positif, karena kamu memberikan ruang untuk pasangan kamu, dan pasangan kamu juga demikian memberikan ruang terhadap diri kamu dalam penyelesaian masalah kamu. Dan hal ini sangat luar biasa sekali, terutama di dalam pengelolaan masalah di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi pada akhirnya nanti ketika keduanya sudah sama-sama selesai, akan saling kembali dan saling menguatkan satu sama lain. Dan hal ini sangat luar biasa sekali, terutama untuk sisi hubungan asmara kamu. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Page of Wands, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Wheel of the Year. Oke, di sini di akhir tahun 2020 ada kartu Wheel of the Year yang harapannya kamu bisa mendapatkan sebuah kelancaran keuangan, tetapi pada akhirnya keuangan kamu mengalami sebuah situasi yang dimana kamu merasa terjun bebas. Keuangan kamu ada penurunan, bisnis kamu sepi, usaha kamu juga sepi, pekerjaan kamu terbengkalai, sehingga memang di akhir tahun 2020 ini tidak terlalu bagus untuk sisi finansial kamu. Tetapi kamu nggak usah terlalu khawatir, karena apa? Di tahun 2021 yang harus kamu utamakan adalah tegaknya Page of Wands. Kamu harus bisa menegakkan situasi dari sisi finansial kamu, karena di bulan Januari tahun 2021 hal yang paling terpenting adalah ketika kamu bisa menegakkan dari sisi keuangan kamu. Sisi keuangan kamu di bulan November, bulan Desember sangat hancur-hancuran sekali, karena adanya pengeluaran yang besar, pemasukan yang terbatas, mengakibatkan kondisi keuangan kamu sangat tidak kondusif, sehingga hal ini bisa saya katakan mengakibatkan gejolak-gejolak yang muncul dari sisi keuangan kamu. Tetapi di sini kamu nggak usah khawatir, karena apa? Di bulan Januari tahun 2020 ada kartu Wheel of the Year, yang artinya di bulan Januari kamu akan berfokus untuk memperbaiki situasi keuangan kamu dengan cara meningkatkan di usaha kamu, ataupun kamu akan berpindah dari pekerjaan kamu. Tetapi apapun itu, pokoknya fokusnya adalah secara keuangan harus bisa segera diperbaiki, karena tidak ada alasan lagi kecuali untuk masalah keuangan kamu yang harus bisa segera diperbaiki. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, pendirian kamu dengan pasangan kamu ini seakan-akan mudah berubah, sehingga ketika keduanya sama-sama memiliki pendirian yang mudah berubah, ya udah, maka akan terjadi permasalahan yang tidak habis-habisnya. Karena apa? Kamu selalu yakin dengan keyakinan kamu, dan pasangan kamu juga yakin dengan keyakinannya, sehingga apa? Keduanya sama-sama keras kepala, sehingga ketika ada masalah untuk bisa kembali lagi seperti sedia kala, itu sepertinya dalam situasi yang cukup rumit. Karena memang di sini rasa keras kepala antara kamu dengan pasangan itu cukup ada di dalam hubungan asmara kamu, dan hal ini harus bisa segera diantisipasi. Jadi seperti
seperti inilah pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Pentacles. Oke, secara keuangan Six of Wands, usaha kamu lancar, pekerjaan kamu lancar, pemasukan kamu lancar, tetapi entah kenapa kok selalu saja minus secara keuangan kamu. Dan hal ini terjadi karena kamu tidak bisa mengatur keuangan kamu dengan baik. Makanya kenapa kamu itu merasa heran, pemasukan kamu cukup banyak, tetapi kenapa kok di akhir tahun ini secara keuangan itu minus. Yaitu karena itu tadi, kamu tidak bisa mengendalikan keuangan kamu dengan baik. Kamu mudah tergoda untuk mengeluarkan uang, mudah tergoda untuk mengeluarkan terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting. Sehingga hal ini mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan dari sisi keuangan kamu yang harus diakui. Di hari ini, tanggal 31 Desember tahun 2020, kondisi keuangan kamu berada dalam situasi yang minus. Sehingga apa? Sehingga kamu walaupun masih memegang beberapa jumlah rupiah di dalam kehidupan kamu, tetapi kamu masih harus menutup minusnya kamu ini. Dan jangan sampai di bulan Januari kesalahan-kesalahan secara aspek finansial ini terulang kembali di bulan Januari tahun 2021. Walaupun secara usaha pekerjaan cukup aman, tetapi memang minusnya ini masih belum bisa dihilangkan. Dan juga ada beberapa Sagittarius yang secara usaha ada hambatan yang mengakibatkan secara keuangan ini memang dalam kondisi yang minus. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang di sini kamu seakan-akan bersikap dingin dengan pasangan. Karena apa? Adanya rasa gengsi untuk meminta maaf duluan. Dan hal ini kalau bisa saya katakan, hal-hal seperti ini yang tidak boleh terjadi. Hubungan asmara yang baik adalah ketika bisa menyeimbangkan perasaan satu sama lain, mengesampingkan rasa gengsi, dan jangan malu untuk meminta maaf terhadap suatu kesalahan. Dan kurang lebih seperti ini kondisi yang harus kamu evaluasi terutama di akhir bulan Desember tahun 2020 ini. Dan selesai sudah pembacaan zodiak hari ini, hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan menjawab yang di komentar. Dan yang sudah kirim di pesan di Facebook, Instagram ataupun WhatsApp, mohon bersabar karena agak kurang sedikit sehat, jadi agak sedikit saya kesampingkan terlebih dahulu. Tapi yang komentar nanti pasti akan saya jawab satu persatu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi